Video kali ini saya akan unboxing sekaligus membahas mikrofon yang baru saya beli, yaitu Soundtek Lite 2.0 alias 2.0. Mikrofon ini sih rencananya saya beli untuk menggantikan mikrofon lavalier yang biasanya saya pakai dari Boya. Tujuannya sudah pasti supaya kualitas audio di video saya jadi lebih bagus sehingga orang lebih nyaman mendengarkan video dari saya. Untuk boxnya seperti ini, di bagian belakang itu ada fitur-fitur yang bisa dibaca, kalian bisa pause kalau memang mau baca. Yang paling penting buat saya sih penangkapan suara yang berpola cardioid alias hanya dari depan. Karena memang kebutuhan saya itu cuman buat teks suara, voice over, dan juga streaming. Jadi membantu juga ya untuk mengurangi noise dan juga suara-suara yang masuk dari arah lainnya selain arah mulut saya. Langsung kita unboxing supaya tahu isinya dapat apa aja. Oh ya, untuk harganya ini di toko officialnya Soundtek itu seharga 449.000 alias 450.000 rupiah. Soundtek Lite 2.0 ini adalah versi paling bawahnya ya dibandingkan dengan seri yang lainnya alias yang paling murah entry levelnya. Untuk paket penjualannya di sini kita lihat ada buku petunjuk dan juga ada kartu garansi yang di dalamnya. Lalu ada mic-nya juga pastinya ya, nama juga beli mic masa nggak ada mic-nya. Dan sudah termasuk stand buat berdiriin mic-nya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kita dapat juga di sini USB-C to C, tapi ada cabangnya ke USB-A. Jadi ini bisa digunakan di laptop PC dan juga di HP yang pakai USB Type-C. Untuk mikrofonnya sendiri bentuknya seperti ini ya, bentuknya silinder memanjang, yang mana nanti di bagian atas itu akan ada lampu LED-nya. Untuk bodinya ini saya pegang seperti plastik ya, karena nggak ada dingin-dinginnya. Lalu di bagian bawahnya ini bisa kita copot. Mungkin nanti bisa dipakaikan mic boom arm yang lebih fleksibel ya, daripada nanti harus dikasihkan di meja terus. Sedangkan biasanya di meja kan penuh ya, ada PC atau monitor dan juga keyboard mouse. Jadi bisa digantung di mic boom arm. Tapi kalau saya sih karena memang kebutuhannya lebih banyak buat voice over, jadinya mungkin saya akan kasih di atas meja aja. Untuk standnya ini bisa diatur ya derajat kemiringannya, tapi hanya sebatas itu aja. Tapi ya lumayan lah ya, masih bisa diatur dikit-dikit supaya bisa menyesuaikan arah suara dari kita. Secara build quality saya sih nggak ada masalah ya dan cukup kokoh untuk mic ini. Jadi nggak terlalu enteng kayak mainan tapi juga cukup berbobot. Jadi nggak kelihatan murahan banget. Di bagian belakang ada USB-C dan audio jack 3,5 untuk monitoring. Di bagian depan ada 3 tombol yang nanti saya jelaskan fungsinya, dan di bagian atas ada touch control buat beberapa fungsi. Yang mana sebenarnya fungsinya bisa kalian lihat di buku petunjuknya. Jadi sebelum pakai baca dulu ya supaya nggak bingung. Untuk pola pemakaian saya memang lebih banyak nanti saya sambungkan langsung ke HP untuk voice over. Kalaupun disambungkan ke PC itu paling untuk live streaming aja. Untuk mikrofon ini sudah saya sambung langsung ke HP ya, jadi tanpa peralatan lainnya. Untuk tombol touch di atas ketika kita pencet sekali itu untuk mute dan LED-nya berubah jadi merah. Lalu kalau kita tekan 1-2 detik itu nanti akan berubah fungsi lagi, itu jadi tipe noise reduction, yang mana LED-nya di bawahnya itu jadi warna hijau ya. Sedangkan kalau misalkan mau dinormalkan lagi itu warnanya biru di LED kecilnya.
Jadi cukup fungsional, jadi kita nggak bingung saat ini kita berada di mode apa. Lalu di bawah LED indikator itu ada tombol untuk mengubah lampu RGB. Selain bisa berubah warnanya, juga bisa kita rubah untuk skema warnanya. Jadi di sini ada macam-macam, ada yang pelangi dan sebagainya, nanti bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Tapi kalau nggak mau juga bisa dimatikan. Sebuah fungsi yang cukup oke ya. Lalu selanjutnya tombol di bawahnya itu untuk pengatur volume yang masuk ke mic. Jadi kita bisa atur mau seberapa kencang. Lalu yang di bawah itu adalah monitoringnya. Kalau paling kiri itu adalah suara dari alat perekam kita, dan sebelah kanan itu monitoring untuk mikrofon yang sedang kita gunakan. Karena kebutuhan saya itu untuk voice over, maka mic cardioid ini memang paling cocok. Karena pick up suara fokus ke depan saja, sedangkan dari kiri kanan, dari belakang itu suara tidak terlalu masuk. Dan memang jauh lebih enak daripada pakai mic lavalier yang selama ini saya pakai. Kalau mic lavalier seperti ini itu pick up suaranya dari mana aja ya. Jadi tetangga itu ada suara burung masuk juga, ada suara tukang juga masuk juga, jadi agak nggak enak. Setelah pakai mic ini saya coba, ternyata lebih oke lah. Jadi nggak terlalu susah lah ya buat mengurangi noise-nya pakai aplikasi. Untuk hasil suaranya seperti apa? Sebenarnya dari awal video ini sampai akhir nanti itu saya voice over pakai mikrofon ini. Dan sejauh ini cukup puas ya. Untuk modenya di sini saya pakai mode yang standar aja. Untuk noise-nya nanti bisa saya hilangkan pakai aplikasi. Karena kalau pakai mode noise reduction itu suara saya jadi agak ketahan ya. Bassnya jadi agak hilang, makanya saya pakai mode yang standar aja. Coba teman-teman menilai apakah suara dari mic ini bagus atau tidak. Dan ini setelah ini nanti saya switch untuk ke suara mic lavalier yang biasa. Ini adalah suara dari mikrofon Boya lavalier yang saya pakai. Gimana perbedaannya dengan mikrofon Soundtek tadi? Apakah berbeda signifikan atau sama aja? Jadi perbedaan harga sekitar 400.000 itu ngaruh apa enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau saya sih overall cukup puas ya dengan upgrade ke mikrofon Soundtek Lite 2.0 ini. Terutama fitur monitoringnya yang menurut saya jadi jauh lebih memudahkan daripada pakai mic lavalier yang sebelumnya saya pakai. Dengan harga 449.000 menurut saya cukup worth it ya. Nanti saya akan kasih link di deskripsi untuk ke barangnya. Mungkin itu aja review singkat saya untuk Soundtek Lite 2.0 ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.